Kondisi yang tidak menentu ternyata turut mempengaruhi kondisi keuangan atau finansial, termasuk juga fluktuasi tingkat suku bunga. Nah, bagaimanakah cara pandang yang tepat tentang hal ini? Ketika banyak yang mengatakan saat ini kita tuh masuk pada era suku bunga yang turun, dan apakah ada cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dari sisi investor? Nah, itulah pokok bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini dalam program Smart Financial Wisdom, tentunya dengan tajuk utama investasi di era ekspektasi penurunan suku bunga. Kita sudah bersama dengan ketiga narasumber. Yang pertama, mohon izin untuk diperkenalkan tuan rumah dari program Smart Financial Wisdom. Ada Pak Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Eko. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Daril. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Eko kesediaan waktunya. Dan tidak ketinggalan hadir pula penasihat keuangan independen ada Pak Muhammad Teguh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Dari, semangat listener semuanya. Semoga tetap sehat. Amin. Terima kasih Pak Teguh. Dan tamu ngobrol kita hari ini, beliau adalah Pak Kemal Sandi, Chartered Financial Analyst, selaku Head of Product Development Management Department. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kemal. Selamat pagi Pak Daryl, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya Pak Kemal. Oke, seperti biasa kami mengundang Anda untuk berinteraksi nanti di 0812 11 12 959. Sementara itu kami juga live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang ingin melihat secara audiovisual, silakan Anda buka kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa kolom komentarnya sudah kami buka juga untuk Anda. Silakan berkomentar dan like serta subscribe tentunya dalam semua program-program yang kami upload di kanal YouTube Smart FM. Nah, mungkin yang pertama sebagai sebuah gambaran, saya mohon izin ke Pak Eko. Pak Eko, kalau boleh dikasih gambaran sederhana saja Pak Eko untuk mengawali perbincangan kita pagi hari ini tentang suku bunga dan update terkini dari suku bunga di Indonesia itu seperti apa Pak Eko? Ya, baik Mas Daril. Jadi kalau kita bicara suku bunga dari suku pandang investor kan biasanya yang paling kita bisa mengerti itu kan suku bunga deposito ya, Mas Daril ya. Mhm, mhm, Jadi sebagai gambaran suku bunga deposito itu saat ini sekitar 4,75 ya untuk yang tenor yang 6 bulan. Eh, mhm, artinya tahun ini tuh ada kenaikan karena tahun lalu suku bunga deposito yang sama itu masih di sekitar 4%. Ya, jadi memang kalau kita lihat berarti kan trennya dalam tahun ini tuh kenaikan dari tahun lalu ya dan tren sampai tahun 2023 akhir itu masih kemungkinan ada kenaikan. Tapi ini memang kondisi ini Mas dari tidak sederhana ya karena tingkat suku bunga ini ditentukan awalnya adalah dari tingkat inflasi. Kemudian Bank Indonesia ada instrumen moneter ya namanya BI rate yang kemudian mhm, itu yang akan menentukan bank-bank menentukan tingkat suku bunga, tingkat kredit ya dan yang lain-lain. Dan yang kalau mau dibikin lebih complicated lagi ya bahwa mhm. suku bunga di Indonesia ini sangat dipengaruhi dengan suku bunga di Amerika khususnya. Ya, jadi nanti mungkin Mas Kemal akan menjelaskan lebih detail, tapi Mhm. intinya adalah dari sisi investor dengan kondisi suku bunga yang tidak menentu ini tuh kira-kira kita mesti ngapain? Mungkin pertanyaannya seperti itu, Mas Daryl. Oke, baik baik. Terima kasih Pak Eko, itu awalannya ya. Mungkin saya langsung ke Pak Kemal. Pak Kemal, kalau kita melihat kondisi tentang dunia investasi saat ini seperti apa? Karena jenis investasi itu kan, banyak ya, termasuk mungkin, Pak Kemal boleh jabarkan apa sih yang paling digemari dan ekspektasi dari penurunan suku bunga itu seperti apa, Pak Kemal? Ya, Pak, baik. Kalau misalkan dunia investasi saat ini tuh overall ya Pak ya, Eh, itu overall tuh kondisinya baik. Cuma mhm, volatilitas itu masih tetap ada gitu. Mengapa saya bilang baik? Karena memang di Indonesia itu kondisi fundamental itu cukup kuat. GDP growth kita ini juga strong, sekitar 5%. mhm, Tingkat inflasi juga kita sudah sesuai dengan target, ada di 3% plus minus 1%. Seperti itu. Saat ini ada di 3,5%. Nah, oke. namun di sini ada tarik-tarikan antara kondisi ekonomi global dan kondisi ekonomi domestik, Pak. Mhm, mhm, Di mana walaupun di US tadi sempat Pak Eko sampaikan kondisi ekonomi dan tingkat suku bunga sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan di Amerika gitu, di mana kebijakan di Amerika, Amerika itu saat ini pertumbuhan GDP growth-nya itu mhm, positif Pak, positif 2%. mhm. Namun mereka masih ada sedikit masalah dengan yang namanya inflasi. Nah, di situ Baik. karena
inflasi mereka saat ini walaupun sudah 3%, kemarin tuh sempat sampai 8%, 7%, saat ini sudah tone down ke 3%, tapi belum mencapai target, Pak. Karena targetnya itu mereka itu 2%, gitu. Jadi mereka masih ada sedikit ton untuk menaikkan tingkat suku bunga. Walaupun ini Pak, akhirnya at the end itu tingkat suku bunga itu nggak bisa terus dinaikkan. Mengapa nggak bisa terus dinaikkan? Karena orang-orang nanti akan menempatkan uangnya di, tadi seperti Pak Eko bilang, tingkat deposito yang naik, daripada mereka spending, mereka taruh gitu kan. Nah, otomatis ekspektasi di pasar ini saat ini adalah suku bunga itu sedang pause dan at the end akan turun. Sehingga kalau ditanya kira-kira apa investasi yang menarik, yaitu instrumen-instrumen dengan underlying government bonds, Pak. Government bonds yang punya tenor panjang. Ya, ya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kalau misalkan kita ambil katakanlah reksadana pendapatan tetap yang strategi investasinya surat utang negara gitu dengan tenor-tenor yang panjang. Nah, itu yang paling cocok sekarang kalau menurut saya gitu. Oke. Tapi yang Bapak potret dari ekspektasi penurunan suku bunga ini apa, Pak Kemal? Nah, yang saya potret itu di sini tentunya itu ada peluang investasi, Pak. Tentu kalau misalkan suku bunga turun, otomatis ekonomi itu bisa lebih tumbuh lagi, Pak, gitu. Karena kan ekonomi kita sekarang tumbuh 5% dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi ya Pak ya, 5,25%. Nah, di Amerika pun tumbuh ekonominya itu sekitar 2% dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi, Pak. Nah, jadi Amerika itu dari zaman COVID sampai sekarang itu mereka sudah menaikkan tingkat suku bunga itu sekitar 500 basis point atau 5%. Tapi mereka tetap tumbuh. Nah, kalau misalkan ya tingkat suku bunga diturunkan lagi, nanti cost of fund, perusahaan-perusahaan yang minjam gitu, orang itu bayar KPR karena bunganya floating, itu kan akan turun ya Pak ya. Ya. Nah, mereka punya room yang lebih gitu untuk melakukan spending. Nah, itu yang menjadi motor penggerak ekonominya, seperti itu Pak. Saya highlight. Baik. Pak Kemal terima kasih, Pak Eko terima kasih, dan kita nanti ke Pak Teguh ya, karena saya butuh penjelasan dari perspektifnya seorang investor itu seperti apa tentang suku bunga dan juga fluktuasi. Tapi nanti Pak Teguh ya di sesi berikutnya ya. Kita break sebentar, nanti ketemu lagi di sesi berikutnya untuk Anda semua listeners, para investor mungkin yang ingin tahu seperti apakah kira-kira investasi di era ekspektasi penurunan suku bunga. Terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan Pak Eko Priyo Pratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, juga hadir Bapak Muhammad Teguh, Penasihat Keuangan Independen, dan juga tamu kita hari ini Pak Kemal Sandi, CFA, beliau adalah Head of Product Development Management Department. Nah, tema kita masih tentang investasi di era ekspektasi penurunan suku bunga. Tadi banyak sekali kata-kata investasi yang disebutkan, bahkan mungkin juga ini sebuah momentum. Tapi kita perlu tahu juga nih, dari perspektifnya investor. Nah, bagaimana kira-kira Pak Teguh? Pak Teguh bisa menjelaskan tentang suku bunga dan fluktuasinya tetap dari kacamata investor ini, Pak Teguh. Ya, ketika suku bunga itu sebutlah tinggi, Mas Daril, berarti tingkat imbal hasil untuk instrumen deposito gitu ya. Apalagi tadi standarnya BI rate, kemudian sekarang sering bank menggunakan standarnya LPS ya. LPS sekarang 4,25. Sebelumnya pernah Pak Kemal sampai 3,5 pernah ya Pak Kemal ya LPS ya 3,5, 4,25 terakhir nih. Itu untuk yang bank umum, yang falas lebih kecil lagi tentunya. Nah, instrumen itu ketika suku bunganya tinggi, maka instrumen deposito mungkin larinya nanti ke fixed income gitu ya, obligasi, sukuk itu yieldnya akan meningkat untuk yang new issuance-nya gitu kan, untuk yang penerbitan baru, sehingga banyak akan menarik investor beralih ke yang risikonya rendah tapi returnnya tinggi karena suku bunganya tinggi. Nah, kalau dengan adanya suku bunga yang rendah, maka investor akan lihat instrumen lain atau deposito dapatnya kan sedikit ya Mas Daril ya, cari yang lain. Tapi ada satu hal yang menjadi concern investor juga adalah sebetulnya return itu satu hal. Hal yang penting juga adalah stabilitas ekonomi, gitu kan. Perputaran ekonomi ini jalan. Tadi bahasanya Pak Kemal itu ada growth di negara itu, ada pertumbuhan di negara itu. Di Indonesia karakternya gini sih. Karakter sebuah negara yang makin maju
itu suku bunganya akan makin rendah. Ya. Gitu. Karena pergerakan ekonominya tuh cepat, supaya lebih cepat sehingga suku bunganya harus diatur supaya tidak terlalu tinggi. Nah, Indonesia kan menunjukkan negara yang maju nih, yang prediksinya banyak. Meskipun kemarin sedikit naik ya, pernah dari 3,5 di suku bunga LPS-nya, katakannya LPS rate lah gitu ya. 3,5 sekarang 4,25. Kita berharap nggak terlalu lama tingginya, kemudian nggak naik lagi gitu kira-kira gitu ya Pak Kemal ya. Sehingga investasi ekonomi itu bergerak. Nah, dengan perputaran ekonomi yang tumbuh itu, maka eh, probability untuk dapatin return juga tumbuh dari sisi investasi. Dan juga stabilitas jadi penting. Hmm. Nah, stabilitas jadi penting karena ekonominya bertumbuh. Sehingga berharapannya bukan hanya sekedar return yang tinggi, tapi duitnya aman. Karena ada pergerakan ekonomi gitu, Mas Dada. Oke, baik. Mungkin kita harus bicara masalah datanya nih Pak Teguh ya. Saya lempar ke Pak Kemal deh. Pak Kemal kalau misalnya boleh disampaikan tentang data yang terkait dengan perbandingan di dunia investasi. Kan kadang-kadang ketika suku bunga itu kondisi rendah atau moderat dengan suku bunga yang mungkin tergolong tinggi. Datanya bagaimana yang bisa disampaikan Pak Kemal? Ya Pak, jadi kalau misalkan kita lihat, kita tarik data historis ya Pak ya, 5 tahun ke belakang. Kalau misalkan kita lihat di tahun 2018 itu tingkat suku bunga itu pernah dinaikkan dari 4,25 sampai 6% Pak. Oke. Nah di sini kalau misalkan kita lihat, ya tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Teguh dari perspektifnya investor, Mhm. yield dari surat utang gitu, termasuk Sun yang 10 tahun itu naik dari 6,3 ke 8,1. Nah, Hmm. bagaimana dengan deposito? Nah, deposito pada saat itu juga naik juga, Pak. Naik Mhm. dari 6% ke 7,5%. Nah, namun tadi yang seperti disampaikan juga, kalau misalkan tingkat suku bunganya ini tinggi, Mhm. perputaran ekonomi pun akan semakin berat, Pak. Ya. Sehingga tingkat suku bunga 6% itu di tahun 2018 hanya bertahan sekitar 6 bulan. Hmm. Sehingga pada pertengahan tahun 2019, tingkat suku bunga itu mulai berangsur-angsur diturunkan ke Ya. 4,5%. Untuk apa tujuannya? Supaya ada growth, orang mau spending gitu. Karena kan negara maju ini tingkat suku bunganya itu rata-rata itu lebih rendah ya Pak ya. Ya. Nah, kita lihat kita masuk ke zaman COVID. Nah, ini ada hal yang menarik di sini adalah periode anomali krisis yang kita sebut itu adalah pandemi COVID-19, Mhm. di mana seluruh negara di dunia ini dia menurunkan tingkat suku bunga. Kalau misalkan di Amerika bahkan dia turunkan suku bunganya sampai ke 0 sampai 0,25% gitu. Mhm. Jadi kalau misalkan orang taruh uang di bank itu udah nggak ada bunganya gitu, malah dia kegerus biaya admin seperti itu bahasa bahasa gampangnya. Di Indonesia itu sampai ke 3,5% Pak, turun dari Ah, 6 4,5 lalu 3,5%. oke. Nah, di sini iklim investasi bagaimana ya? Ya rendah gitu, rendah di sini. Nah, Mhm. Mhm. lalu kita bilang instrumen apa yang menarik? Nah, kalau misalkan kembali lagi instrumen yang menarik, kalau misalkan suku bunga ini berangsur-angsur turun, nah itu adalah surat utang, Pak. Surat utang yang semakin panjang tenornya, semakin panjang durasinya, maka dia akan semakin menguntungkan, Pak, dari penurunan tingkat suku bunga. Mengapa? Karena Mhm. issuance yang lama itu kan rate-nya lebih tinggi. Nah, sedangkan rate yang baru ini kan makin lama makin rendah. Mhm. Sehingga harganya itu untuk menyesuaikan yield yang rendah akan semakin tinggi. Seperti itulah Pak teknisnya. Nah, Oke. Oke. kemudian mulai COVID ini kita bisa temukan solusinya, ada vaksin sampai kita tiga kali vaksin, lalu pakai booster juga di situ, sehingga kondisi ekonomi sekarang sudah memasuki era new normal dan bahkan sekarang sudah dibilang normal karena Ya, kuncinya kita normal baru ya. kita lepas masker ya Pak ya. Ya, ya. Nah, di situ tapi ada suatu masalah lagi dari hal yang kemarin kita sudah survive itu adalah inflasi. Nah, Ah, data inflasi di sini di mhm. Amerika itu karena memang stimulusnya itu kuat gitu, bantuannya itu kuat. Nah, di situ mereka terjadi masalah inflasi karena memang pada saat semua harganya itu naik, nah di sini pemerintah tuh perlu ambil suatu action karena mereka nggak mungkin lihat harga naik bisa bisa sampai 8% sampai 7% itu ya Pak ya. Mhm. Nah oleh karena itu mereka mulai
naikkan tingkat suku bunga. Nah, namun berbeda halnya dengan di Indonesia gitu. Di Indonesia itu memang kita itu di Indonesia harus tetap menaikkan tingkat suku bunga karena apa tujuannya? Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika seperti itu, Pak. Jadi pada saat Amerika itu dari masa COVID menaikkan tingkat suku bunga 500 basis point atau 5%. Nah, Indonesia juga menaikkan tingkat suku bunga namun tidak setajam Amerika, Pak. Jadi kita menaikkan tingkat suku bunga itu sekitar 225 basis point atau 2,5%. Itu untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar bisa terjaga. Seperti itu, Pak. Mungkin data-data yang bisa saya sampaikan. Baik, makasih Pak Kemal. Mungkin Pak Teguh boleh menambahkan nih Pak, dengan keadaan seperti sekarang ini ya, khususnya untuk kondisi suku bunga, ini biasanya investor tuh mengambil langkah apa sih Pak Teguh? Ada saran nggak kira-kira yang perlu disampaikan? Ketika suku bunga turun, Mhm. ya katakan ini kan diskusi tentang era suku bunga rendah gitu kan. Ya, ya. Maka investor akan cari instrumen-instrumen yang memiliki probability return yang lebih tinggi, Oke. meskipun dengan menaikkan tingkat risikonya, tingkat probability risikonya, Mhm. gitu kan. Maka instrumen-instrumen yang sifatnya misalkan ya equity apa saham gitu ya, terus Mhm. instrumen-instrumen yang derivatif dan juga investasi di sektor real. Mhm. Nah, ini menarik juga nih. Belakangan juga lagi marak ya, Pak Eko, Pak Kemal ya. Nah, meskipun eh, kadang-kadang banyak kan orang kita ketika melakukan investasi tidak melakukan analisis dengan dalam, dengan tajam, Mhm. sehingga ketika mencari tingkat return yang lebih tinggi, hanya tingkat return aja yang jadi pertimbangan. Harusnya investor bukan hanya tingkat return, tapi sustainability-nya kayak gimana, keamanannya kayak gimana. Nah, inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki niat jahat. Hmm. Create-lah investasi bodong, create-lah investasi fake ya, yang seolah-olah dia pergerakan atas apa indeks apa gitu padahal fake kan beberapa tahun yang lalu kita lihat itu dan apalagi kemarin pas booming digital gitu kan sehingga semua orang pakai apa robot lah pakai apalah karena semuanya di rumah. Nah, yang terjadi adalah eh, penipuannya atau ditipunya banyak banget apa yang tertipunya korbannya juga banyak banget gitu kan. Nah, sehingga perlu dilihat meskipun kita katakan investor itu cari tingkat return yang lebih tinggi dengan tingkat risiko yang jauh lebih tinggi misalkan gitu harus diperhatikan bagaimana analisisnya bagaimana legalitasnya gitu kan logis apa enggaknya itu yang harus diperhatiin juga sehingga karakternya kalau tanya apa yang dilakukan ya rata-rata mereka switching meskipun ada investor yang benar adalah tetap melakukan balancing dia Oh, harus tahu tujuannya kemana biasanya. tujuan penggunaan dananya kan uang diinvestasi buat apa sih Mas Daril buat dipakai di Ya. masa mendatang Mhm. buat Mhm. dikonsumsi, tapi bukan sekarang, tapi di masa mendatang. Sehingga kita harus memastikan bahwa ini uang ada yang jangka menengah, ada yang jangka pendek bahkan, ada yang jangka panjang. Nah, maka kita harus balance dengan tujuan kita. Baik. Pak Eko boleh menambahkan singkat saja Pak Eko? Ya, jadi memang eh, konsep investasi itu yang seperti Pak Teguh bilang, Mas Daril, Mhm. every single investment itu should be a goal-based investment, dan Mhm. itu yang akan menentukan instrumennya itu ditentukan setelah kita tahu berapa lama kita investasi, targetnya berapa gitu, alokasinya bagaimana, sehingga kita ujung-ujung tuh punya yang namanya portofolio investasi. Hmm. Nah, sebetulnya portofolio investasi itu yang kita sebutkan punya beberapa investasi itu terdiri dari beberapa jenis, Mas Daril. Oke. Ada yang jangka pendek, kita punya deposito, reksadana pasar uang gitu ya. Yang Mhm. menengah itu reksadana pendapatan tetap atau ORI atau SUKRI gitu ya. Dan yang terakhir itu ada saham atau reksadana indeks yang Ya. underlying asetnya saham. Jadi perlu juga kita memperhatikan bagaimana kita melakukan tadi ya rebalancing itu salah satu faktornya adalah input dari kondisi suku bunga saat ini dan trennya ke depan gitu. Oke, baik, baik. Ini sudah mulai mengkerucut ya pembahasan kita hari ini tentang apa dan bagaimana yang perlu dilakukan sehubungan dengan era ekspektasi penurunan suku bunga. Tapi nanti kita perlu disampaikan juga nih Pak Kemal, jenis investasi yang menguntungkan untuk investor saat ini itu apa sih? Tapi nanti di sesi berikutnya ya. Terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom, tentunya bersama dengan Pak Eko Priyo Pratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, juga bersama dengan Pak Muhammad Teguh, selaku penasihat keuangan independen, dan tamu kita hari ini
adalah Pak Kemal Sandi, CFA. Beliau adalah Head of Product Development Management Department. Kita masih membahas tentang investasi di era ekspektasi penurunan suku bunga. Ini sudah banyak hal yang perlu diperhatikan ya, tetapi mungkin yang menjadi pertanyaan besar adalah apa sih kira-kira investasi yang menguntungkan untuk para investor di saat ini? Kan ada juga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ya di dunia investasi kalau seandainya dalam waktu dekat itu suku bunga turun. Nah, Pak Kemal, bagaimana Anda bisa menjelaskan hal ini, Pak Kemal? Ya, Pak Daryl. Jadi memang kalau misalkan kita bicara apa investasi yang menguntungkan gitu, kita harus lihat tujuannya, goal-nya. Tadi kalau Pak Eko bilang goal-based investment. Jadi beda-beda tujuannya gitu. Katakanlah kita melihat orang itu berdasarkan profesi ya Pak ya. Investasi ini kan katakanlah orang yang profesinya dengan risiko tinggi seperti pengusaha, dokter gitu. Mereka ambil investasi yang menguntungkan tapi di balance dengan risiko profesi mereka. Jadi kalau misalkan risiko profesinya sudah tinggi, jangan ambil investasi dengan risiko-risiko yang tinggi seperti katakanlah saham-saham small cap seperti itu. Jadi mungkin lebih cocok yang menguntungkan di saat terutama ekspektasi tingkat suku bunga akan rendah, yaitu instrumen-instrumen obligasi. Obligasinya itu obligasi pemerintah. Tadi kalau misalkan Pak Teguh sampaikan return itu one thing, tapi kita harus lihat stabilitas dan juga keamanan dalam investasi kita. Kalau misalkan ke instrumen-instrumen dengan underlying obligasi pemerintah itu sudah dijamin keamanannya oleh undang-undang, Pak. Jadi sehingga risiko gagal bayar atau uangnya kita hilang itu sangat minim, bisa dibilang seperti itu. Lalu bagaimana caranya gitu menempatkan sesuatu yang instrumen yang menguntungkan. Jadi kalau saran saya untuk orang-orang yang sifatnya itu awam gitu investor, sebaiknya itu dana investasinya itu dipercayakan kepada seorang profesional gitu, katakanlah di sini perusahaan manajer investasi gitu, perusahaan manajer investasi yang sudah terkemuka dan sudah jelas juga track record-nya ya Pak ya. Nah, di situ bisa dimasukkan salah satunya itu ke instrumen reksadana pendapatan tetap yang strategi investasinya itu bisa di government bonds, lalu bisa juga di korporasi dengan rating investment grade seperti itu. Karena pada basicnya di sini instrumen obligasi itu government bonds atau obligasi korporasi ya akan menghasilkan kupon dan pokoknya itu akan dikembalikan di akhir periode investasi gitu. Plus juga di sini bisa juga mendapatkan keuntungan selain dari kupon itu ada kenaikan harganya Pak. Jadi katakanlah kita dapat kupon 7%, lalu tingkat suku bunga nanti ekspektasinya turun. Kayak kemarin itu sampai dengan saat ini kalau saya kemarin lihat data itu surat utang itu pertumbuhan harganya itu atau capital gain itu sudah sekitar 4-5%, Pak. Jadi bayangkan dengan kupon 7% ditambah capital gain-nya 4-5% sudah di kisaran 11-12%. Itu merupakan suatu angka yang baik Pak gitu untuk dicapai di saat ini gitu seperti itu. Lalu kalau misalkan ada juga yang mereka goal-nya itu memiliki investasi jangka panjang dan profesinya mungkin tidak terlalu berisiko, katakanlah sebagai ASN gitu. Nah itu bisa dengan investasi di reksadana yang menghasilkan dividen gitu, dividen dari instrumen saham. Karena selain saham ini dia menghasilkan capital gain yang lebih besar tentunya daripada obligasi, tapi juga menghasilkan dividen di mana kita tahu ke depannya itu akan ada pemilu gitu, akan ada pemilu di mana perusahaan-perusahaan mungkin tidak akan terlalu ekspansif ya Pak ya, sehingga mereka punya kas yang cukup banyak. Nah untuk membuat investor seperti Pak Teguh ini happy gitu, mereka akan membayarkan dividen gitu seperti itu. Jadi terutama ekonomi ini sudah recover, pertumbuhannya bagus, labanya naik, laba ditahannya naik, lalu dividennya pun kemungkinan insya Allah akan naik seperti itu mungkin. Oke. Tapi kalau misalnya dalam waktu dekat nih suku bunga turun, kemungkinan terjadi di dunia investasi seperti apa Pak Kemal? Nah, yang pertama itu kalau misalkan saya lihat memang pasar ini sudah sedikit karena sudah punya ekspektasi akan turun, jadi harga-harga obligasi itu sudah sedikit naik Pak. Jadi sudah naik. Nah, jadi memang
kalau misalkan di dunia investasi itu yang menjadi penggerak itu sebetulnya bukan pada saat kejadian itu terjadi. Katakanlah pada saat suku bunga apa yang akan terjadi pada saat suku bunga akan turun. Mungkin harga obligasinya itu tidak akan terlalu naik tajam gitu, Pak. Oke. Nah, karena mengapa? Karena orang-orang itu sudah mengekspektasikan itu akan terjadi. Jadi pada saat tingkat suku bunganya itu belum turun justru, nah ekspektasinya itu sudah turun, Pak Etienne. Sehingga di situ harga itu bergerak pada saat orang itu mulai mempunyai ekspektasi, mempunyai harapan bahwa suatu kejadian itu akan terjadi. Pada saat kejadian akan terjadi, ya kemungkinan tidak akan terlalu banyak perubahan, Pak, di situ, Pak. Jadi memang saat yang volatile itu biasanya return itu dihasilkan, namun ya tetap di situ ada risikonya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kemal. Saya mau ke Pak Eko. Pak Eko, ini sebenarnya ancaman atau peluang sih kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Kemal Sandi? Ancaman sama peluang itu akan selalu berjalan bareng, Mas Daril. Iya. Ya, tinggal kita mau melihat yang sisi yang mana gitu ya. Oke. Karena setiap orang tuh bisa aja melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Saya ambil contoh, Mas Daril ya. Misalnya di bursa gitu ya. Di bursa itu kan selalu terjadi ada orang yang beli, ada orang yang jual gitu. Ya, artinya apa? Artinya memang harus ada dua pandangan yang berbeda. Kalau semua orang jual, nggak ada yang beli nanti. Ya, semua orang mau beli, nggak ada yang jual ya. Jadi makanya yang akan membedakan itu adalah apakah tujuannya sudah tercapai atau belum gitu ya. Jadi, kalau kita tujuannya sudah tercapai, mungkin saatnya kita membutuhkan, kan tadi Pak Teguh bilang investasi itu ujung-ujungnya untuk dipakai gitu. Jadi buat orang-orang yang sekarang misalnya sudah waktunya menggunakan dananya harus dicairkan, ya dia harus jual gitu. Cuman jangan sampai ya kita harus hati-hati memilih instrumen. Saya ambil contoh orang yang punya tujuan untuk sekolah anak yang anaknya SMP tinggal 3 tahun lagi, Mas Daril. Ya, terus masuknya instrumen saham misalnya gitu ya. Pas nanti umur 18 tahun mau masuk universitas, ya, kalau yang di pasar saham lagi jeblok gitu ya, dia sudah harus mencairkan, tetapi kondisi pasarnya tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang fluktuasi suku bunga saat ini ya, ini kita bicara tentang opportunity yang sifatnya lebihnya kurang lebih jangka pendek menengah lah ya. Makanya kenapa tadi kalau Mas Kemal bilangnya kondisi seperti ini yang menarik adalah obligasi ya. Tapi kalau kita bicara tentang obligasi ya kita memang bicara instrumen yang jangka menengah. Ya, tapi kalau kita mau 1 tahun gitu ya mungkin juga masih ada risiko gitu. Jadi kira-kira gitu. Oke. Tapi kan ini PR bersama yang harus dilakukan ya Pak Eko ya, agar kita bisa menjaga iklim investasi tetap sehat. Apa yang harus kita lakukan Pak Eko? Ya, jadi menurut saya semua orang harus tetap punya pandangan yang optimis sih, Mas Daril. Ya, kenapa? Karena investasi itu kan sebetulnya merupakan turunan dari perputaran ekonomi. Ya, jadi kalau kita tidak bicara tentang engine yang menghasilkan keuntungan itu apa, ya, itu semuanya adalah perputaran ekonomi. Ya, dan yang kita harapkan memang perputaran ekonomi itu akan lebih baik ketika kondisi suku bunga itu rendah. Ya. Kalau kondisi kita mungkin saya bisa cerita sedikit Mas dari tahun 98 ya, Mas dari ketika kita terjadi krisis Asia ya. Mas dari sudah lahir apa belum ya? Udah saya. Udah ya. 98 ya, 98 ya baru setahun 2 tahun lah. Kata gue ketawa. Jadi Mas Daril tahun 98 ya, Mas Daril. Orang-orang yang punya deposito itu seolah senangnya bukan main. Karena pada satu saat deposito itu pernah sampai tingkat 70%. Ya. Tapi apa yang terjadi? Inflasinya itu 77%. Lebih tinggi ya. Ya, jadi sebetulnya itu yang terjadi kalau kondisi krisis ya. Kita tidak harapkan karena ekonomi berhenti gitu. Ya. Dan seolah-olah kita dapat return tinggi, tetapi daya belinya hilang sama sekali gitu.
Ya, jadi harapannya memang kita berharap semua orang itu tetap optimis. Kenapa? Supaya orang mau bekerja, mau spending, ya. Jadi ada juga porsi yang harus di-spend. Kalau enggak, semua orang eh, Iya. semua orang nabung, perputaran ekonominya jadi berkurang. Jadi kira-kira begitu, Mas Daryl. Oke, ini tanggung ya. Kita lanjutkan ke Pak Teguh, tapi saya mau bacakan komentar yang masuk. Yang pertama ada Pak Andre Hermawan. Beliau berkomentar begini, kalau kenaikan suku bunga menyebabkan ekonomi tumbuh, naikin aja suku bunga 1% tiap FOMC tahun ini, biar menurunkan inflasi juga menaikkan ekonomi. Oke, Pak Kemal, mau menambahkan sedikit komentarnya sebelum kita break? Silakan. Ya Pak, betul. Memang Pak Andre ini sejalan juga dengan tone The Fed gitu Pak. Ya, gitu. Iya, Karena kita naikkan dulu tingkat suku bunga ya. The Fed berpikir seperti itu. Mungkin nggak sampai 1%, mungkin Pak iya, sampai iya. 0,5%, 2 kali 25 bips nanti sampai akhir tahun 2023. Nah, Kita lihat kalau misalkan inflasinya itu sudah turun 1% lagi ya Pak ya, sudah mhm. mencapai target, nanti tingkat suku bunganya kemungkinan akan ditahan dan berangsur-angsur turun untuk meningkatkan ekonomi tadi yang seperti Pak Andre sampaikan seperti itu. Oke, oke, baik, baik, baik. Kita tanggung lanjutkan, kita jeda saat ya, karena nanti Pak Kemal juga akan jabarkan kalau nanti saat suku bunganya turun, boleh Pak Kemal disampaikan yang betul-betul direkomendasikan untuk jenis investasi itu apa sih? Jadi para investor juga bisa memilih dengan cermat gitu loh, bagaimana caranya menyikapi penurunan suku bunga jika hal itu memang terjadi. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Financial Wisdom dengan judul investasi di era ekspektasi penurunan suku bunga. Tentunya masih bersama dengan Pak Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, ada Pak Muhammad Teguh, Penasihat Keuangan Independen, dan juga tamu kita Pak Kemal Sandi, CFA. Beliau adalah Head of Product Development Management Department. Nah, di sesi terakhir ini kita akan coba fokus ya berharap-harap cemas dan juga berandai-andai sih ya. Kalau nanti suku bunga turun, mungkin Pak Kemal Sandi boleh menyampaikan kira-kira investasi yang betul-betul Pak Kemal rekomendasikan itu apa? Ya Pak, jadi kita berbalik lagi ke tujuan dan jangka waktu ya Pak ya. Ya. Pertama kita lihat kalau misalkan tujuannya itu ada dana-dana sisa atau dana darurat itu yang kira-kira sewaktu-waktu harus dicairkan gitu, saya rasa di sini reksadana pasar uang ini bisa jadi pilihan yang tepat selain deposito, Pak. Karena kan kalau Oke. misalkan tingkat suku bunga turun, di sini deposito itu rate-nya rendah gitu ya, Pak ya. Sedangkan kalau reksadana pasar uang, selain deposito, dia juga ada porsinya bisa sampai 50%, 60%, itu Mhm. di obligasi yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun. Sehingga mempunyai rate atau yield yang lebih tinggi dari deposito. Itu yang pertama. Kalau misalkan ada dengan horizon jangka menengah, katakanlah 5 tahun, anak mau sekolah, itu dari SMP mau masuk SMA, gitu, uang diinvestasikan di mana bisa di obligasi, gitu, atau di reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi dengan kualitas instrumen yang korporasi-korporasi yang investment grade, atau misalkan dengan government bonds, karena di sini ada return dari kuponnya, itu yang sudah pasti, Mhm. dan pokoknya itu akan kembali ditambah lagi ada sedikit sedikit capital gain yang akan dihasilkan gitu Pak, yang Oke. kemungkinan karena tingkat suku bunganya sudah rendah, jadi kemungkinan besar itu capital gain itu tidak tidak akan terlalu besar lagi. Nah, namun kalau misalkan jangka panjang gitu Pak, katakanlah kita punya waktu time horizon-nya 5 tahun karena investor Mhm. tersebut masih muda dan masih produktif, bisa investasi di katakanlah reksadana indeks saham ya Pak ya. Saham Mhm. seperti apa ya? Bisa ada saham yang menghasilkan dividen-dividen tinggi, katakanlah indeks high dividend 20, di situ dia dapat menghasilkan dividen itu sampai dengan 6% gitu. Kalau misalkan kita lihat track record-nya dari beberapa tahun terakhir, dan juga ada capital gain-nya katakanlah 3-5% seperti itu. Jadi itulah kira-kira menurut saya rekomendasi investasi apa yang menarik terutama di era penurunan tingkat suku bunga seperti itu, Pak. Oke, baik, baik. Di-keep ya, itu informasi sebenarnya agar bisa jadi sebuah rekomendasi juga yang Anda lakukan untuk berinvestasi. Oke, sebenarnya kalau misalnya BMKG itu punya perakiraan cuaca. Nah, saya mau ajak Anda untuk memprediksikan ya, bukan perakiraan ya, dari versinya Pak Eko. Pak Eko, kalau menurut Pak Eko, kemungkinannya tuh besar nggak Pak, penurunan suku bunga ini akan terjadi dalam waktu dekat?
penurunannya akan turun mestinya iya, Mas Daril, ya, karena harapannya tingkat suku bunga tinggi itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi sebetulnya. Jadi Ya, ya. memang yang agak sulit ditebak itu adalah kapannya gitu ya. Ya, jadi eh, kalau kita lihat trennya mungkin tadi Pak Kemal sudah bilang mungkin masih ada kenaikan sedikit ya karena masih ada faktor di Amerika yang inflasinya itu masih belum mencapai target ya. Tapi akhir tahun ini sampai akhir tahun kalau itu masih naik harapannya tahun 2024 itu sudah eh, mulai turun. Yang menarik adalah dalam hal investasi, Mas Daril, itu kalau kita menunggu kejadian, itu semuanya sudah telat ya. Karena yang namanya investasi itu semua eh, keputusan itu sudah harus diambil ketika kita melihat tren ya. Oke, oke. Bisa salah, bisa benar gitu. Ya. Jadi eh, semuanya tidak ada yang pasti, Ya. tapi memang makanya kita perlu memiliki portofolio, Mas Daril ya. Kalau Pak Teguh kan selalu bilang jangan atau tapi dan gitu. Ada yang long term indeks saham misalnya kita bisa beli reksadana indeks saham, ada yang jangka menengah. Jadi kalau naik ada yang untung di sana, kalau turun kita juga nggak rugi-rugi amat di sini gitu. Ya. Makanya itu yang kita sebut sebagai konsep diversifikasi. Oke, baik, baik, baik. Ini sudah hampir mendekati penghujung waktu, tapi mungkin harap-harap cemas juga ya momentum yang bisa dimulai untuk smart business yang baru memulai investasi. Apa tips spesial mau disampaikan Pak Teguh dari perspektifnya investor? Ya, dari perspektif investor, keep investing Aha, aha. sesuai dengan tujuan. Oke. Banyak orang yang ketika kondisi-kondisi tertentu, misalkan 2018, 2008 lah, 2008 lah ya. Itu kan ada semacam krisis ya Pak Kemal ya. Ada krisis di sisi fixed income. Banyak orang yang karena khawatir, takut gitu kan. Ada krisis apa gitu kan. Akhirnya mereka nggak invest. Justru rugi ketika turun itu ya invest. Dengan tren suku bunga yang mungkin akan turun ya, tapi meskipun diharapkan naik dulu baru turun gitu ya. Eh Justru kita melihat adanya peluang investasi di beberapa titik. Artinya, dollar cost averaging-nya bisa jalan. Dollar cost averaging itu mau harganya mahal, mau harganya murah kita dapat. Tapi kita nggak tahu pasti adalah BMKG bisa kasih perkiraan cuaca, ya. Tapi realisasi kan kadang-kadang suka berbeda. Nah, Ya, ya. bisa saja analis-analis kasih perkiraan gitu kan. Tapi realisasinya kadang-kadang suka berbeda, Mas Dari. Sehingga kita bisa menikmati ketika kita keep investing secara reguler, secara Ya. tiap bulan kita invest. Jangan sampai menunggu investasi itu kapan. Maka kalau saya ditanya, Mas Dari, Pak Teguh mendingan investasi itu kapan ya? Kalau Anda punya uang, Ya. bukan kalau harga lagi rendah. Kalau harga rendah nggak punya uang nggak bisa invest juga. Kapan Anda punya uang? Ketika Anda gajian. Sekarang tanggal 26 ada yang baru gajian. Oh banyak yang baru gajian, benar nggak? Nah sekarang invest. Bulan depan invest lagi. Bulan depan invest lagi. Wah suku bunga mau turun, mau naik. Ya ketika naik Anda pernah invest, ketika turun Anda pernah invest. Kalau Anda tunggu, jangan-jangan Anda telat. Udah keburu harganya naik gitu. Nah Ya. sehingga tipsnya keep investing regularly. Oke. Ini juga berlaku untuk pemula mungkin Pak Teguh? Iya, apalagi untuk pemula. Untuk pemula itu icip-icip lah, bener nggak? Punya planning yang jelas, ada jangka pendek, ada jangka menengah. Masukin beberapa instrumen sesuai dengan tujuan Anda, sesuai dengan dana yang Anda miliki, tapi Oke. jangan bunuh diri, jangan mentang-mentang masih muda misalkan gitu, taruh semuanya di instrumen yang high risk gitu kan. Ya, ya, ya. Untuk sekolah anak atau untuk apa ya biaya lahiran istri itu misalkan gitu kan baru menikah baru apa ya duitnya taruh di saham sahamnya ada masalah misalkan gitu bukan masalah dalam arti kan harganya lagi turun karena pemilihan sahamnya misalkan ya Ya, atau ya. pemilihan reksadana sahamnya gitu kan yang instrumennya lagi turun misalkan ya ada beresiko tapi kalau naik ya bagus sehingga Anda harus diversifikasi itu ya tapi diversifikasi based on tujuan Anda berdasarkan pada tujuan keuangan Anda mau dipakai jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Oke, kita menemukan satu benang merah ya yang disampaikan oleh Pak Teguh, Pak Kemal dan juga Pak Eko tentang tujuannya untuk berinvestasi itu apa, pendek, menengah atau jangka panjang. Baik, konklusinya singkat saja mungkin boleh Pak Kemal terlebih dahulu.
kemudian dilanjutkan Pak Teguh dan dikunci dengan Pak Eko. Apa konklusi yang mau Pak Kemal Sandi sampaikan? Ya Pak, jadi kalau misalkan mau kita berinvestasi itu keep it regularly gitu. Mhm. Lalu kita masukkan ke instrumen-instrumen, kalau untuk pemula itu instrumen-instrumen yang aman, perusahaannya jelas, fundamentalnya kuat. Lalu kalau misalkan belum bisa mengelolanya, berikan amanah untuk mengelola dananya ke manajer-manajer investasi yang sudah berpengalaman dan punya track record yang baik, Pak. Gitu, terutama nanti di era tingkat suku bunga gitu, investasi-investasi itu lebih ke growth. Di sini bisa juga investasi di saham, namun tidak menutup kemungkinan untuk adanya gain di fixed income juga, seperti itu Pak. Itu mungkin konklusi yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Kemal. Pak Teguh, silakan. Apa konklusi yang mau Pak Teguh sampaikan? Ya, selain keep investing regularly, ada satu hal lagi. Kita juga harus naik kelas. Kita harus lebih banyak mengupgrade diri kita untuk memahami instrumen-instrumen investasi yang kita akan masukkan. Dan kemudian juga kita mulai meningkatkan diri untuk belajar melakukan analisa-analisa, gitu, analisis-analisis. Mau reksadana apa, mau saham apa, mau taruh di fixed income apa, ya. Itu jangan pernah lelah untuk meningkatkan kemampuan kita atau kita supaya diri kita naik kelas juga. Bukan hanya instrumennya doang yang returnnya naik, tapi kitanya juga naik. Investasi leher ke atas. Oke, baik. Pak Eko, silakan konklusinya sekaligus mengunci perbincangan kita pagi hari ini. Ya, jadi kondisi pasar investasi itu akan selalu dinamis, Mas Daril. Ya, jadi kenaikan suku bunga, pertumbuhan ekonomi, sentimen dan yang lain-lain itu akan sangat banyak mempengaruhi. Dan saya setuju dengan Pak Teguh, Pak Kemal, ya. Kita harus membiasakan investasi secara berkala. Ya. Dari mana? Terutama ini bagi teman-teman milenials ya, mereka memerlukan investasi yang sifatnya rutin dengan mendahulukan berinvestasi sebelum mereka memanfaatkan penghasilannya untuk kebutuhan. Ya. Sehingga yang kita harus lakukan adalah sisihkan dulu untuk investasi secara reguler dan tadi belajar untuk memahami sehingga kita tahu betul bahwa apa yang kita lakukan itu kita tahu itu sesuai dengan motonya APRDI, Mas Daril, ya, pahami lalu nikmati. Ya. Mungkin itu dari saya, Mas Daril. Baik, Pak Eko terima kasih waktu dan penjelasannya hari ini, dan Pak Kemal Sandi juga terima kasih. Pak Teguh terima kasih banyak juga ya, semoga bermanfaat. Nah, tapi bagi Anda yang tertinggal untuk menyaksikan program perbincangan ini, silakan nanti bisa Anda coba saksikan cuplikannya hanya dengan cara memfollow Instagram di @BNI Asset Management. Dan jangan lupa kami juga live setiap hari Rabu di Radio Smart FM dan juga di kanal YouTube Smart FM. Terima kasih banyak atas waktu dan kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasa yang berbeda. Saya Daryl Adam. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Saya Kemal Sandi. Smart Financial Wisdom. Smart Smart way to happiness. happiness. Happiness.